Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 4 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, jurusan Ilmu Pemasyarakatan, nama Muhammad Trisy Sution, STB 5031, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Izin Bapak, di sini saya akan memaparkan materi tentang politik hukum sebagai tugas ujian tengah semester. Yang pertama ialah politik hukum pemasyarakatan di Indonesia. Politik hukum membahas arah, bentuk, isi, pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum yang dipilih negara untuk mencapai tujuan negara. Pemasyarakatan merupakan subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan secara terpadu. Kajian ini menempatkan pemasyarakatan sebagai hasil perkembangan politik hukum di Indonesia dari sistem penjara kolonial menuju sistem pembinaan dan reintegrasi sosial. Kemudian, pengertian ruang lingkup dan tujuan politik. Politik adalah bidang dalam masyarakat yang berkaitan dengan penentuan tujuan bersama serta cara mengorganisasikan kekuasaan untuk mencapainya. Ruang lingkup politik mencakup perumusan tujuan negara, pengambilan keputusan publik, distribusi kekuasaan, serta penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan politik sendiri pada negara modern ialah mengarahkan kehidupan bersama agar tertib, adil, stabil, dan mampu mencapai kesejahteraan umum. Pengertian, ruang lingkup, dan tujuan hukum. Hukum adalah seperangkat norma yang mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara agar tercipta ketertiban dan keadilan. Ruang lingkup hukum meliputi pembentukan norma, pelaksanaan norma, penegakan hukum, serta pengujian produk hukum dalam sistem ketatanegaraan. Tujuan hukum secara umum adalah keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat serta negara. Kemudian, pengertian, ruang lingkup, dan tujuan politik hukum. Menurut Muhammad Mahfud MD, politik hukum adalah legal policy atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik melalui pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum lama, untuk mencapai tujuan negara. Ruang lingkup politik hukum mencakup pembentukan hukum, perubahan hukum, penerapan hukum, dan penegakan hukum. Tujuan politik hukum sendiri ialah membangun sistem hukum nasional yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mencapai tujuan negara, serta memastikan hukum selaras dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian, pengertian ruang lingkup dan tujuan pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Ruang lingkup fungsi pemasyarakatan meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, serta pengamatan. Tujuan sistem pemasyarakatan sendiri adalah melindungi hak tahanan dan anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan, serta melindungi masyarakat dari pengulangan tindak pidana atau residivis. Penjara pada masa Hindia Belanda. Sistem penjara kolonial berorientasi pada penghukuman, pengendalian, dan penjeraan, bukan pada pembinaan manusiawi. Corak hukum kolonial menunjukkan bahwa hukum berjalan mengikuti kepentingan kekuasaan politik yang dominan pada masanya. Narapidana ditempatkan sebagai objek kekuasaan negara kolonial sehingga hak, martabat, dan reintegrasi sosial belum menjadi fokus utama. Warisan sistem ini kemudian menjadi latar belakang penting lahirnya gagasan pembaruan menuju sistem pemasyarakatan di Indonesia. Kemudian, penjara pada masa kemerdekaan 1945 hingga 1964. Setelah kemerdekaan, sistem penjara masih banyak mewarisi pada pola kolonial, baik dalam kelembagaan maupun cara perlakuan terhadap narapidana. Pada fase ini, mulai tumbuh kesadaran bahwa pidana penjara tidak cukup hanya menekankan pembalasan dan pengurungan. Pemikiran hukum nasional berkembang ke arah hukum yang mendukung tujuan negara dan kesejahteraan masyarakat. Narapidana mulai dipandang sebagai manusia, dapat diperbaiki dan dikembalikan ke masyarakat. Masa ini menjadi transisi menuju perubahan besar dalam konsepsi pemidanaan yang kemudian ditegaskan pada Konferensi Lembang 1964. Konferensi Lembang 1964. Konferensi ini menjadi tonggak perubahan dari sistem kepenjaraan menuju sistem pemasyarakatan. Gagasan utamanya adalah bahwa narapidana harus dibina sebagai manusia dan masyarakat, bukan semata-mata dijatuhi penderitaan. Arah baru ini sejalan dengan politik hukum nasional yang menempatkan hukum sebagai sarana mencapai tujuan negara dan keadilan sosial. Dari sini lahir dasar konseptual pemasyarakatan yang menekankan pembinaan, pengayoman, dan reintegrasi sosial. Politik hukum pemasyarakatan 1964 sampai 1995. Periode ini menandai kelembagaan gagasan pemasyarakatan sebagai arah kebijakan hukum pidana di Indonesia. Puncaknya adalah penguatan sistem pemasyarakatan dalam peraturan perundang-undangan hingga lahir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang sekarang diperbarui
menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Politik hukumnya bergeser dari orientasi pembalasan menuju pembinaan, pengayoman, dan persiapan kembali ke masyarakat. Kemudian, politik hukum ketahanan pangan di pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 membuka ruang pembinaan kemandirian melalui pelatihan keterampilan, kerja produktif, serta kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa bernilai ekonomi. Dalam penjelasan undang-undang, bentuk pembinaan kemandirian dapat berupa kegiatan pertanian, peternakan, dan pelatihan kerja lain yang mendukung usaha mandiri. Dari sudut pandang politik, program ketahanan pangan ini merupakan bentuk hukum yang diarahkan untuk pembinaan, kemandirian, dan manfaat sosial. Program tersebut juga mendukung tujuan pemasyarakatan, yaitu memperbaiki diri, meningkatkan kualitas warga binaan, dan mempersiapkan reintegrasi sosial. Karena itu, ketahanan pangan di pemasyarakatan tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga menjadi instrumen pembinaan dan perlindungan masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Contoh nyatanya, program ketahanan pangan di lembaga pemasyarakatan dapat berbentuk budidaya sayur, perikanan, peternakan, atau pertanian terpadu sebagai bagian dari pembinaan kemandirian warga binaan. Secara normatif, model seperti ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 karena pembinaan kemandirian memang dapat dikembangkan menjadi kegiatan produktif yang menghasilkan manfaat dan nilai tambah. Secara politik, secara politik hukum, program tersebut menunjukkan bahwa pemasyarakatan modern tidak lagi hanya memenjarakan, tapi juga membina, memberdayakan, dan menyiapkan warga binaan kembali ke masyarakat. Dengan demikian, perkembangan dari penjara kolonial menuju pemasyarakatan memperlihatkan perubahan arah hukum Indonesia ke sistem yang lebih manusiawi, produktif, dan berorientasi reintegrasi sosial. Mungkin sekian hasil pemaparan dari materi tentang politik hukum yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya sangat menghargai setiap masukan dan usulan dari Bapak. Semoga hasil pemaparan ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.